Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Gemanusi Lestari. Hari ini kita belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Berikut, yuk mari kita simak videonya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ketahui dulu nih tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama untuk menjelaskan struktur dan fungsi organ tumbuhan dan menjelaskan proses transportasi pada tumbuhan. Nah, ini ada peta konsepnya. Hari ini kita belajar mengenai fokus utamanya yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan ini memiliki organ-organ. Kemudian dapat melakukan gerak, dapat melakukan transportasi, dapat melakukan fotosintesis, dan dapat melakukan respirasi. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah organnya tumbuhan dan bagaimana cara transportasi pada tumbuhan. Yang pertama, organ tumbuhan. Ada 4 organ tumbuhan. Ya, ada 4 organ ya. Ada akar, batang, daun, dan bunga. Nah, pertama kita bahas satu-satu dulu nih. Yang pertama ada akar. Akar ini bentuk akar ya. Berfungsi untuk memperkokoh tumbuhan, menyerap air dan mineral, bernapas, serta menyimpan cadangan makanan. Nah, akar ini letaknya umumnya ada di dalam tanah, di bagian ujung pada tumbuhan, paling ujung pada tumbuhan. Nah, akar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang ini terdapat pada tumbuhan dikotil, dan akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Akar tunggang adalah akar yang memiliki akar utama dan akar serabutnya, akar cabang. Nah, sedangkan akar serabut hanya memiliki akar cabang saja, tidak ada akar utamanya. Nah, kemudian ini ada gambar batang. Jadi organ selanjutnya adalah batang. Ini batang pohon. Berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan serta menghubungkan akar dan daun. Nah, kemudian perhatikan anatomi batang dikotil dan ini monokotil. Nah, ini dikotil, ini monokotil. Jadi anatomi pada batang dan akar ini mirip-mirip. Nah, di sini bisa dilihat kalau dikotil ini ada lingkarannya, strukturnya jelas. Kemudian kalau monokotil ini tersebar silem dan flumnya. Nah, di sini fokuskan pada silem dan flum. Silem dan flum ini adalah berkas pembuluh. Adalah jaringan yang akan menjadi jaringan transportasinya. Kalau kalian belajar di kelas 7 kemarin sudah mempelajari jaringan pada tumbuhan, silem dan flum. Gunanya untuk apa? Kalau silem ini mentransportasikan air, kalau flum mentransportasikan hasil fotosintesis. Kemudian organ penyusun tumbuhan selanjutnya ada daun yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Di sini ada struktur anatomi tumbuhan daun yang terdiri dari epidermis, mesofil. Ini mesofil isinya. Kemudian di sini adalah berkas pembuluh. Nah, ini epidermis bagian atas sama bawah. Ini jadi kalau ada daun yang kita potong, nah ini bagiannya kalau kita lihat lewat mikroskop, bagian sampingnya. Ini bagian bawah daun, ini bagian atas daun. Atas sama bawahnya sama-sama epidermis. Kemudian jaringan yang isinya ini mesofil. Kemudian ini ada silem dan flum, berkas pembuluh angkut. Kemudian ini organ selanjutnya yaitu bunga. Bunga berfungsi untuk reproduksi generatif atau seksual atau reproduksi dengan pertemuan antara 2 sel kelamin. Pada bunga,
Sel kelamin jantannya adalah benang sari. Ini benang sari. Kemudian sel kelamin betinanya adalah putik. Ini putik. Ya. Ini benang sari. Ujungnya ada kepala sari. Kemudian bisa menghasilkan serbuk sari. Nah, serbuk sari ini bisa menempel di kepala putik. Ini kepala putik ya. Nanti serbuk sari yang menempel ke kepala putik akan masuk ke tangkai putik. Kemudian bertemu bakal biji dan akan menjadi benih yang baru. Jadi ini gambar struktur bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang lengkap memiliki mahkota, kelopak, putik, dan benang sari. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai transportasi pada tumbuhan. Nah, yang namanya transportasi terdiri dari kata transport yang artinya mengangkut ya. Apa yang diangkut? Yang diangkut adalah air dan garam mineral. Nah, yang pengangkutan ini dibagi menjadi dua, yaitu transportasi intravaskular dan transportasi ekstravaskular. Intra berarti lewat dalam. Lewat dalam apa nih? Nah, pengangkutan air dan zat hara yang melalui pembuluh angkut. Pembuluh angkutnya adalah xilem dan floem. Jadi kalau intravaskuler ini melalui pembuluh angkut, dan kalau ekstravaskuler, ekstra berarti di luar. Nah, kalau pengangkutan ekstravaskular ini tidak melalui pembuluh angkut, melainkan melalui dua jalur. Ada simplas, ada apoplas. Kalau simplas ini melalui sitosol yang saling bersambungan dan dihubungkan oleh plasmodesmata. Kemudian kalau apoplas melalui dinding sel dan ruang antar sel. Nah, namun tidak terjadi jika melalui endodermis karena ada pita Kaspari. Mungkin bahasanya terlalu membingungkan. Utamanya yang mesti kalian ketahui adalah transportasi ini terbagi dua, intravaskular dan ekstravaskular. Kalau intra melewati pembuluh angkut, sedangkan kalau ekstra tidak melewati pembuluh angkut. Itu saja poinnya. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan air dapat mengalir dari akar sampai ke daun. Yang pertama ada daya tekan akar, kemudian kapilaritas, kemudian yang terakhir ada daya isap daun.